Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulian Nisa dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen elektronika. Apa saja komponen elektronika itu? Yang pertama, resistor. Macam-macam resistor, yaitu fixed resistor, variable resistor, lag dependent resistor. Dan ada pula termistor. Yang pertama, fixed resistor atau resistor tetap. Jenis resistor yang nilai hambatannya tidak dapat berubah dan ada cara untuk membaca nilai resistor ini, yaitu dengan membaca warna gelang yang ada pada resistor. Tetapi yang paling sering digunakan pada proyek Arduino yang bertegangan 5V adalah 220 ohm untuk menghambat listrik yang masuk ke led, 1000 ohm untuk buton, 10.000 untuk LDR. Pertama, komponen yang digunakan untuk menghambat dan mengatur arus listrik pada rangkaian elektronika. Kedua, nilai hambatan pada resistor disebut ohm. Hambatan pada resistor disebut resistansi atau resistensi. Yang kedua, variabel resistor atau potensiometer. Sering disebut potensiometer, tapi ada juga yang ukurannya lebih kecil disebut trim pot. Bedanya, potensiometer bisa langsung diputar pakai tangan untuk mengatur nilai hambatannya, sedangkan trim pot memerlukan obeng. Tapi keduanya sama-sama jenis resistor yang nilai hambatannya bisa diubah, yaitu dengan diputar. Sebenarnya ada juga variabel resistor yang jenisnya slider, tapi jarang digunakan. Lag dependent resistor atau LDR, jenis resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh cahaya yang berada di sekitar. Sering disebut sensor cahaya dan digunakan pada robot light follower. Untuk dapat bekerja dengan baik, khususnya pada Arduino, LDR memerlukan resistor yang bernilai tetap atau fixed resistor dengan ukuran 10.000 atau lebih. Menggunakan trim pot kalau mau lebih praktis. Termistor, NTC atau PTC, gabungan dari termo atau suhu dan resistor. Jenis resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh suhu. Terdapat dua jenis termistor, yaitu NTC, yang mana nilai resistornya akan naik apabila suhu di sekitarnya turun, dan PTC, yang mana nilai resistensinya akan naik jika suhu di sekelilingnya juga naik. Selanjutnya, kapasitor. Sering disebut kondensator adalah komponen elektronika yang fungsinya untuk menyimpan listrik sementara. Dalam radio, kapasitor berfungsi untuk memilih gelombang pada turner. Dalam power supply digunakan sebagai filternya. Dan satuan dari kapasitor sendiri adalah farad atau F. Kapasitor biasa bernilai tetap dan tidak memiliki polaritas. Maksudnya tidak ada positif dan negatifnya seperti resistor. Ada banyak bahan yang digunakan untuk membuat kapasitor jenis ini. Ada yang dari kertas, mika, polister, dan juga dari keramik. Berikut adalah gambar kapasitor biasa. Kapasitor elektrolit atau electrolyte condensator, sering disingkat ELCO, adalah jenis kapasitor yang nilainya, tetapi yang satu ini memiliki polaritas. Jadi, yang berkaki panjang itu positif dan yang berkaki pendek negatif. Selain ELCO, kapasitor yang memiliki polaritas ada juga yang bernama kapasitor tantalum. Kapasitor variabel atau variabel kapasitor adalah jenis kapasitor yang nilainya bisa berubah. Selanjutnya, induktor, sering disebut juga kumparan atau koil, merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk mengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat penyambung. Induktor sering digunakan pada rangkaian elektronika yang berhubungan dengan frekuensi, dan satuan dari induktansi pada induktor disebut Henry. Induktor pun tergolong ke dalam beberapa jenis, yaitu induktor yang nilainya tetap dan induktor yang nilainya dapat berubah atau koil variabel. Dioda merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik searah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Berdasarkan fungsi dioda terdiri dari yang pertama, dioda biasa atau dioda penyearah, yang umumnya terbuat dari silikon dan berfungsi sebagai penyearah arus bolak-balik atau AC ke arah searah atau DC.
Kedua, dioda Zener atau Zener diode yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Tegangan tersebut sering disebut dengan tegangan Zener. Ketiga, LED atau Light Emitting Diode atau diode emisi cahaya, yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya monomerik. Dan keempat, dioda foto, yaitu dioda yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Yang pertama, dioda Shockley atau CCR atau Silicon Control Rectifier adalah dioda yang berfungsi sebagai pengendali. Kedua, dioda laser, yaitu dioda yang dapat memancar cahaya laser. Dioda laser sering disingkat dengan LED. Dioda Schottky adalah dioda tegangan rendah, sedangkan dioda varaktor adalah dioda yang memiliki sifat kapasitas yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Berikut adalah gambar dan simbol dioda. Transistor. Transistor merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan yang sangat penting dalam dunia elektronik modern ini. Beberapa fungsi transistor diantaranya sebagai penguat arus, sebagai switch atau pemutus dan penghubung, stabilitas tegangan, modulasi sinyal, penyearah, dan lain sebagainya. IC atau Integrated Circuit. IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki. Saklar atau switch. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering digunakan sebagai on-off dalam peralatan elektronika.